Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara mencari referensi di internet dengan metode penelitian tindakan kelas. Judul yang akan kita diskusikan yaitu peningkatan kemampuan mengenal lambang bilangan melalui permainan pohon hitung. Sebelum kita mencari informasi atau referensi di internet, kita akan melihat terlebih dahulu bab 1 pendahuluan yang dipaparkan oleh peneliti. Di bagian latar belakang, peneliti mencantumkan pengertian anak usia dini menurut Behler dan Snowman dalam kurung Yuliana 2010. Kemudian pengertian mengenai kerjasama atau kooperatif yang dikutip dari Saputra dalam Fariha. Oke, kita lihat di bab 1 apakah masih ada yang sejenis? Baik, kita lanjutkan ke bab 2, kajian pustaka mengenai pengertian kemampuan kerjasama. Dikutip dari pendapatnya Catherine dan Allen dalam kurung Mutia mengenai pengertian kerjasama. Kemudian ditemukan juga pengertian mengenai modifikasi yang dikutip dari pendapatnya Hyoyobe dalam Utami tahun 2012. Satu lagi ditemukan pendapat Harsono dalam Febriani mengenai permainan lompat tali. Adanya kutipan-kutipan seperti ini menunjukkan bahwa peneliti menggunakan referensi dari sumber kedua. Di sini sumber pertamanya adalah Harsono, sumber keduanya adalah Febriani, sehingga dapat dikatakan peneliti mengutip pendapat Harsono yang dikutip oleh Febriani. Jadi, hal ini sebenarnya bisa kita atasi dengan mencari referensi dari sumber utama atau dari sumber pertama. Ya, sehingga yang terdapat di dalam kajian pustaka atau referensi yang terdapat di dalam proposal penelitian semuanya berasal atau bersumber dari sumber utama. Bagaimana caranya? Mari kita coba. Ya, kita sudah terhubung dengan internet. Kita buka Google. Yang pertama, mungkin kita bisa mengetik Google Scholar untuk mencari referensi yang kita butuhkan. Oke, kita tunggu beberapa sudah muncul Google Scholar. Coba kita klik untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Baik, ada kotak dialog. Tadi kaitannya dengan mengenal lambang bilangan. Maka saya akan mengetik saja lambang bilangan sebagai kata kunci untuk menemukan referensi yang saya butuhkan. Sudah muncul di sini ada judul, ada nama penulis, tahun, dan juga tempat diterbitkannya artikel atau tulisan ini. Ada di repositori, kemudian juga jurnal pendidikan, penelitian pendidikan, ada journal.student.uny dan seterusnya dan seterusnya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, termasuk juga tahun. Untuk tahun sebaiknya digunakan referensi paling lama itu 10 tahun terakhir. Artinya kalau sekarang 2020, maka digunakan referensi tahun 2010. Oke, kita bisa melihat di sini, silakan dicari semua artikel yang ada hubungannya dengan lambang bilangan. Kemudian mungkin yang kedua, kita juga bisa mencarinya dengan menggunakan Google Cendekia. Google Cendekia dengan Google Scholar itu tidak berbeda. Ya, tapi kita bisa lihat di sini untuk mengetahui apakah memang sama seperti Google Scholar. Baik. Nah, tadi saya hanya mengetik lambang bilangan. Kalau saya mau spesifik boleh, lambang bilangan pada anak TK. Ini ya. Oke. Jadi isinya mengenai lambang bilangan pada anak TK. Di sini kita juga bisa mengetahui penelitian-penelitian apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman di luar sana dan penelitian apa atau judul apa yang belum pernah dilakukan. Walaupun sudah pernah, persamaannya dengan penelitian yang kita akan lakukan ataupun perbedaannya itu di mana. Tinggal kita lihat di sini. Ya, jadi di sini sudah jelas ada judul,
Ada nama jurnal, kemudian tahun, dan sedikit informasi mengenai judul ini. Oke, kita coba buka satu. Apa yang bisa kita dapatkan dari artikel yang berjudul Permainan Balok Angka terhadap kemampuan mengenal lambang bilangan pada anak. Ya, ini isi di dalamnya ada nama jurnal, ada pengelola jurnal, dan sudah termasuk ke dalam Sinta 2, artinya sudah terakreditasi dan masuk kelompok Sinta 2. Volume, nomor, tahun, dan juga nama penulis sudah ada. Ini judulnya, kemudian juga ada nomor doi-nya. Oke, saya bisa baca, kita bisa baca melalui abstrak. Jika memang kurang lengkap, kurang informatif, maka artikel bisa di-download melalui full text PDF. Oke, itu cara yang kedua ya, Google Scholar dan juga Google Cendekia. Yang berikutnya kita bisa gunakan misalnya dengan Moraref Journal. Oke, Moraref Journal, moraref.kemenak. Baik, berarti jurnal ini adalah jurnal-jurnal yang dikelola oleh Kementerian Agama. Sehingga kita bisa pastikan jurnal-jurnalnya semua terkait dengan nilai-nilai keislaman. Sangat banyak tentunya, dan kita bisa mendapatkan yang kita cari dengan mengetik di bagian search, misalnya pendidikan anak. Oke, kita tunggu. Nah, di sini ada jurnal pendidikan anak dengan nama Auladi, Al-Atfal, Al-Sibyan, jurnal obsesi, dan seterusnya. Oke, jika mau mencari juga, kita bisa membuka di bagian judul jurnal ataupun langsung kepada artikelnya. Artikel apa yang ada di dalam jurnal? Sangat umum, kita batasi pada pendidikan anak. Oke. Pendidikan karakter, pendidikan seks, hak anak, dan seterusnya. Apakah ada kalau kita cari mengenai lambang bilangan? Oke, kita tunggu. Nah, banyak sekali artikel-artikel yang sudah terpublish di jurnal terkait dengan lambang bilangan. Kognitif dalam mengenal lambang bilangan, dan seterusnya. Ya, jika diperlukan informasi lebih lanjut, maka kita bisa mengklik pada bagian download PDF. Cara selanjutnya, mungkin kita bisa gunakan juga fasilitas yang diberikan oleh Ristek BRIN dengan mengetik garuda.ristekbrin.go.id. Ini tampilannya tersaji informasi mengenai artikel, publisher, jurnal, conference, dan juga subjek. Oke, kita akan lihat pada artikel. Artikel tidak bisa dibuka, kita coba di jurnalnya. Apa yang tersedia? Oke, jurnalnya umum ya, ada jurnal pendidikan, ada jurnal keislaman, dan seterusnya. Dan karena umum pastinya sangat banyak, kita fokus pada jurnal yang membicarakan tentang pendidikan anak. Oke, sama seperti tadi ya. Dari Moraref, di sini juga tercantum jurnal pendidikan anak dari Al-Atfal, Al-Sibyan, dan seterusnya. Baik, itu caranya. Jika memang ingin melihat lebih banyak, maka tinggal diketik saja atau diklik saja pada bagian jurnal yang kita ingin cari tahu isi di dalamnya. Oke, Al-Atfal, jurnal pendidikan anak, ini judul-judulnya ya. Dan untuk spesifik seperti tadi kita bisa cari di bagian search, misalnya permainan lompat tali. Oke, sudah ada di sini. Tinggal kita klik bagian gambar search, kemudian kita tunggu. Ternyata belum ada permainan lompat tali yang dipublish pada jurnal Al-Atfal. Kita bisa mencarinya di jurnal lain dengan cara yang sama. Oke, itu cara mencari referensi di garuda.ristekbrin.go.id. Baik, hal yang mungkin juga kita bisa lakukan adalah misalnya dengan mengetik permainan lompat tali dengan menambahkan titik PDF. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini tampilannya.
Ya, ada repo.iain, ada jurnal, ada ResearchGate, kemudian jurnal lagi dan seterusnya. Informasinya lebih variatif ya. Baik, kita coba buka di jurnal FKIP Unila. Ini bisa di-download, ini juga bisa di-download dan seterusnya. Nah, ini coba jurnaluntat.ac.id. Kita bisa lihat apa yang tersaji di dalam artikel ini dengan mengklik pada bagian judul. Sudah terbuka, ini nama websitenya, kemudian bunga putih, nama jurnal, ada volume, nomor tahun, dan nama penulis. Tentunya dengan judul dari tulisannya. Abstraknya akan saya baca pertama untuk mencari kesimpulan ataupun hasil penelitian. Jika tidak dapat, maka saya bisa mendownloadnya, mendownload full text, gitu ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai judul yang tersedia. Oke, kemudian mungkin kita coba lagi dengan, di sini tadi ada ResearchGate, ya. Nah ini coba kita buka. Ini pun memberikan informasi yang banyak mengenai hasil-hasil penelitian yang terpublikasi pada jurnal-jurnal tertentu. Oke, ini contohnya pengaruh permainan tradisional lompat tali terhadap perkembangan motorik kasar anak usia 5-6 tahun. PDF-nya juga sudah tersedia ya. Kita coba lihat di bagian bawah. Nah, ini ada abstraknya, hasil perhitungan t-test dan seterusnya. Kalau kita search lagi ke bawah akan muncul. Ya. Ini nama jurnal, ada websitenya. Kemudian ada pengaruh judul, nama penulis dan isi. Oke. Jika saya memiliki waktu yang banyak, maka saya akan download PDF ini untuk saya baca nanti. Tapi jika tidak, maka saya akan baca langsung di sini untuk menemukan apa yang saya cari. Baik, informasi lain mungkin bisa kita cari melalui Google Books. Jadi selain dari jurnal, tentunya kita juga bisa mendapatkan referensi dari buku. Apakah di Google Books ini tersedia informasi dalam bentuk full book gitu ya, buku yang utuh teksnya atau seperti apa? Kita coba lihat. Sajiannya seperti ini atau tampilannya seperti ini, semuanya berbicara tentang pendidikan anak usia dini yang mungkin kita bisa buka salah satunya seperti psikologi perkembangan pendidikan anak usia dini. Oke. Baik, ada harga jika ingin membeli, kemudian ini semua informasinya. Dan kalau kita lihat di sini, seperti ini cover dari tulisan yang tadi kita buka, ada nama penulis, kemudian juga pastinya ada daftar isi. Dari daftar isi ini kita bisa cari apa yang kita perlukan. Kemudian jika kita telusuri lagi lebih jauh, oke, berapa halaman yang bisa kita baca? Nah, seperti ini ya. Oke, terus kita buka. Ya, cukup banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari buku yang berjudul Psikologi Perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini. Oke. Itu informasi yang bisa saya sampaikan untuk mendapatkan referensi dari sumber pertama atau sumber utama, baik dari jurnal maupun dari buku. Mudah-mudahan informasi ini bisa dimanfaatkan dan membantu memudahkan peneliti dalam menyelesaikan proposal maupun laporan skripsinya. Selamat mencoba. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.